merasa menang adalah awal mula kekalahan. Namrud, dia merasa menang ketika membakar Nabi Ibrahim. Fir'aun, dia merasa menang ketika mengejar Nabi Musa. Yudas, dia merasa menang ketika dia membongkar persembunyian Nabi Isa dan berusaha menyalibnya. Abu Jahal, dia merasa menang ketika dia berhasil mengusir Nabi Muhammad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Jadi jangan merasa menang cuma dengan hanya menurunkan itu. Apa sih pada ketawa, gue bingung. Sensitif banget sih badannya anak Ittihad ini. Ya, dengan cara, ya maksudnya menurunkan mental daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dihancurkan mentalnya lebih dulu. Terus merasa menang itu, merasa hebat gitu. Ini yang hadir sekarang ini adalah pilihan. Pilihan. Walau hujan badai menerjang, walau hujan lebat menerpa, tapi tetap istiqomah untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tolong diperhatikan ya. Hidayah itu bukan dikasih tapi dicari. Ya, nggak usah pakai dalil dah, udah beruntun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis dah. Hidayah itu dicari, bukan dikasih, bukan. Kalau kita membuka langkah kaki aja, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman aja, meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu aja, dapat hidayah. Hidayah bukan nunggu di rumah, enggak dapat. Hidayah itu dicari. Hidayah bahkan ini mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Nabi tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah enggak datang, tapi hidayah dicari. Cari keluar. Kalau orang Jamaatut Tabligh Kebonjeruk meyakini keluar rumah, khuruj, itu di situ dapat hidayah. Ya, jangan diperdebatkan. Dan saya sendiri juga termasuk orang yang khuruj, termasuk karkun. Ya, dulu 3 hari, Jumat Sabtu Minggu setiap bulan. Setahun sekali 40 hari, dan seumur hidup 4 bulan. Itu metode. Lucu nih ya, sebelum kita mulai lucu, saya mematahkan pendapat orang yang mengatakan itu bid'ah hanya dalam waktu 1 menit. 1 menit. Ini orang ngotot bilang itu bid'ah. Nggak ada di dalam Islam, nggak ada dalam ajaran Nabi itu. Sebulan 3 hari nggak ada dalam ajaran Nabi. Itu bid'ah. Kebetulan dia dulunya SD, SMP, SMA biasa gitu. Kan jadi lebih gampang lagi kan. Saya bilang begini, ente SD berapa tahun? 6 tahun, bid'ah. SMP berapa tahun? 3 tahun, bid'ah. SMA berapa tahun? 3 tahun, bid'ah, saya bilang. Loh kenapa bid'ah? Itu emang pernah Nabi ajarin SD 6 tahun? Ya enggak, sama. Ini metode belajar yang efektif dari kecil tuh 6 tahun. Metode belajar yang efektif di SMP itu 3 tahun. Metode cara dengan sekian kurikulum. Nah, Jamaatut Tabligh berijtihad. Metode untuk belajar dakwah, meninggalkan segala kehidupan duniawi sebulan 3 hari. Itu metode. Bagaimana bisa metode dibidahin? Itu strategi. Bagaimana mungkin yang namanya strategi dibidahin? Yang dibidahin itu fikih, usul. Silahkan itu berantem. Tapi ini metode strategi kok dibidahin? Mikir, jujur ente, jujur, buka pikirannya. Mana ada Nabi ajarin SMP 3 tahun, mana ada? Dan ente SMP 3 tahun. Itu metode.
Jadi boleh namanya metode ijtihad. Salah dalam berijtihad pahalanya 1, benar dalam berijtihad pahalanya 2, gitu aja. Begitu juga orang yang baca Quran, salah baca Quran pahalanya 2, betul baca Quran pahalanya 1. Jadi Pak Dudung pahalanya berapa? Pangdam pahalanya berapa? 2. Jangan sekali-kali ente hina. Salah orang Islam menghina orang, Ustadz Kiai menghina Pak Dudung. Bukan ane belain, kenal juga kagak. Tapi saya mau meletakkan di tempat yang benar. Haram itu, Bu. Mencela orang, apa namanya, bilang ku anfusikum, haram ya akhi. Ente menghina orang yang lagi berupaya untuk membaca Al-Quran.